Ya, baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, ya. Pertemuan hari ini rasanya akan jadi pertemuan yang diputar balikkan ya, cara pandangnya mengenai kenikmatan. Jadi pas banget kan beli pentol ya, beli jus ini ya. Jadi biasanya kalau kita bicara soal kenikmatan, itu kita langsung mikir semua yang bisa memuaskan panca indera, ya. Panca indera, ya. Entah dari kaki sampai ujung rambut lah. Oh, ujung rambut nggak bisa ngerasakan sih. paling enggak kulit paling atas. Penciuman dan seterusnya, aroma, fisik bahkan ya. Kalau kamu suka olahraga seperti Montero di sini, halo tamunya. Suka olahraga itu pasti akan terasa sekali dan memang rasanya menjadi kebutuhan, bahkan lama-lama jadi asik, muncul kenikmatan di dalamnya. Nah, saya jangan ajak kamu untuk mikir lebih jauh soal itu. Oke, ya kita kalau kamu lihat gambar ini rasanya pengen makan ya. Pasti, walaupun sudah makan pentol masih kurang karena nggak ada levelnya pentol itu ya kan ini. Nah, kalau ini coklat, nggak tahu suka ya, ada yang nggak suka. Nah ini, kalau kita bicara soal kenikmatan juga pasti terkait dengan game yang kita mainkan ya. Entah lagi zaman sekarang, Mobile Legends atau PUBG gitu ya. Ini PUBG ya. Ya. Nah bahkan sekarang muncul yang baru, misalnya ini. Ini nggak suka ngomongnya. Ini FIFA 2023 ini baru. Hello and welcome to the FIFA 23 reveal trailer. I'm Derek Ray and alongside me is Stuart Robson. Thanks Derek. Bahkan sampai yang paling kuat adalah kenikmatan dari indera, terutama pencecap bibir. Bukan hanya makanan, tapi juga kita ngomongin soal lust. Nah, kalau ini nikmat gak? Nikmat, enak, oke. Ya, kalau kamu membiasakan diri makan yang seperti ini bisa jadi nikmat, bisa sangat nikmat. Ini nikmat gak pemandangan ini? Indah. Bukan Bu Indah, bukan. Indah maksudnya ya, indah. Oh ya, kamu masih pengen ketemu gak? Oh enggak, enggak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita terus-menerus mengkonsumsi atau menyaksikan pemandangan ini setiap hari? Bosan lama-lama ya? Kalau kamu diberi burger terus mau nggak? Burger terus? Nggak enak. Kamu paling suka apa? Makanan? Soto selamat terus nih. Katakanlah soto pindah ke rumahmu gitu. Mulek ya? Bosan ya? Kalau misalnya kamu paling nggak usah setiap hari lah, paling nggak ya 2 hari sekali lah dikirimi pizza gitu, berbagai macam varian rasa, enak ya, oke. Kalau kamu siapa yang suka es krim di sini? Es krim, oke. Suka es krim. Es krim apa yang paling kamu suka, Kenny? Rasa apa? Apa? Coklat, oke. Mereknya yang paling kamu nikmati apa? Biasanya ada brand kan? Oke, berarti kan apa? Häagen-Dazs. Oke, Häagen-Dazs itu memang paling enak menurut saya. Nah, kemudian ini juga kita bisa menikmati ini. Kalau saya mungkin bisa berhari-hari kalau di sini. Jadi kenikmatan saya sendiri. Tapi lama-lama dalam hati saya yang suka mikir, saya itu kalau mikir nggak berhenti gitu. Itu pasti bertanya-tanya loh, untuk apa aku kok berbulan-bulan di sini terus gitu. Walaupun aktivitasnya ya lontang-lantung, tiduran, terus mungkin ya makan setelah itu, tapi nanti tetap di suasana di situ gitu. Lama-lama saya berpikir, bertanya. Nah, kita ngomongin soal ini. Soal apa sih nikmat itu? Menurut Epikuros, nikmat itu adalah nikmat itu sederhana. Jadi malah justru kebalikan dari tadi. Nanti kita akan melihat, ternyata kenikmatan itu ada berbagai macam. Ada 2 aliran besar di situ ya. Kita lihat. Nah, kita lihat profilnya dulu. Epikuros, atau nanti dia alirannya disebut sebagai Epikurean. Itu lahir di kota Samos. Samos di situ ya. Yunani, kemudian meninggal di Athena.
Lalu tapi sayang banget tulisannya lebih dari 300-an itu hanya cuman sebagian aja yang masih ada, sebagian besar hilang potongannya. Tapi dia sebagai persona, sebagai manusia, sebagai pribadi, Epikuros ini dikenal halus, luhur, kemudian punya charming gitu ya. Nah itu charm, itu memikat banyak orang. Orangnya nggak neko-neko, humble, lalu kemudian lemah lembut gitu ya, baik hati, bahkan dia rasanya yang paling paham soal persahabatan. Jadi persahabatannya itu dalam banget. Kalau dia bersahabat dengan siapapun bisa dalam sekali. Itu pujian dari publik, ya. Tidak tertarik atau tidak terlibat dengan politik. Jadi generasinya mulai dari generasi murid-muridnya Epikuros itu nggak suka dengan kehidupan politik. Kalau Aristoteles, Plato sebelumnya itu suka politik, bahkan berkecimpung di bidang politik. Atau kalaupun nggak berkecimpung di bidang politik, mereka berpolitik. Berpolitik itu tidak harus masuk lembaga atau partai ya, enggak. Tapi misalnya mereka berbuat sebuah aksi atau gerakan yang melibatkan banyak masyarakat atau menyejahterakan masyarakat juga termasuk. Kamu mengkritik pemerintahan juga termasuk berpolitik. Kamu membicarakan, mengkritik aliran pemikiran ini, politik ini, nggak setuju, itu juga berpolitik. Kamu posting status atau mungkin story, atau saya mungkin repost story soal pembalakan hutan, bisa sosial, bisa politik. Tapi kalau saya mengkritik terus terang kebijakan pemerintah, berarti saya berpolitik di situ. Nah itu istilah itu lebih luas sekali. Nah ciri khasnya dia, karena kalau dia nggak tertarik terus ngapain? Dia menarik diri dari keramaian. Bukan dekem di goa gitu ya, seperti kalau MU kalah gitu. Bukan. Bukan seperti itu. Atau tim-tim yang ada jokes, kalau misalnya kalah terus, wah ya udah kamu dekem di goa terus, nggak usah keluar gitu. Bukan goa Plato, ini goanya goa sendiri, diciptakan sendiri. Goa kesuraman gitu ya, kemaluan. Hidup dalam persembunyian, itu ciri khasnya Epikuros. Nah, kehidupannya dulu dia terkenal dengan sekolahnya, namanya sekolah kebijaksanaan hidup atau Epikurianisme. Alirannya Epikurianisme gitu ya. Orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, orang yang studi di situ juga termasuk alirannya Epikurian. Yang menarik adalah zaman Epikuros itu ternyata awal Helenisme. Kamu coba cari di Google ya, coba cari di Google. Helenisme itu apa? Kenapa disebut Helenistik? Nanti dalam ajaran Kristiani itu juga kecipratan pengaruhnya Helenisme. Nah, Raja Alexander Agung secara radikal mengubah peta bumi wilayah laut tengah sampai India. Gitu ya. Gara-gara itu, nah awal Helenisme itu seperti itu. Gara-gara itu polis, kamu tahu polis kan? Ya, negara kota. Ya seperti ini misalnya, negara kota gitu ya. Negara kota itu nggak ada fungsi politiknya lagi, sudah nggak ada. Nggak ada fungsi politik lagi, nggak ada. Karena sudah hilang fungsi politiknya, arti politiknya udah hilang zaman ini. Disinilah mulai muncul banyak kerajaan besar seperti Romawi. Nanti ada kerajaan Ptolemaic, misalnya rajanya ya Alexander Agung ini sendiri. Nanti akan ada kerajaan Romawi, kekaisaran terutama ya, namanya kekaisaran. Itu konsep kerajaan mulai bermunculan nanti, bukan lagi semacam negara-negara. Jadi dunia ini dulu itu sempat mengalami negara kota begitu ya. Lama-lama jadi berusaha dari kerajaan besar, kekaisaran. Lalu filsafat bergeser. Tadinya mencari realitas itu secara rasional, dipikir secara rasional tentang realitas, bergeser menjadi kebijaksanaan atau praksis atau filsafat praktis, orang mengatakan, yaitu etika sendiri. Tujuannya apa? Ini autarkia. Ya, ingat kata autarki ya. Kalau orang disebut sebagai autarki dari kata auto, sendiri ya. Jadi arke, kamu menguasai dirimu sendiri. Sama seperti kalau kamu ada istilah ini ya, anarki gitu ya. Anarki. An itu tidak atau tanpa gitu ya. Nah, arki ini itu adalah kekuasaan bisa, atau ya kendali begitu bisa. Kalau ini diganti dengan auto, jadi autarki, maka kita mengendalikan diri kita sendiri.
Nah, tujuannya dia itu, makanya disebut kebijaksanaan hidup mandiri. Kita menjadi mengontrol diri sendiri. Nanti di dalam filsafat stoikisme lebih dalam dibahas soal pengendalian diri sendiri. Bahwa nanti ada dikotomi ya, ada dua sisi hidup manusia. Ada hidup yang nggak bisa dikendalikan, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Misalnya Montero merasa, apa itu belajar filsafat gitu misalnya. Atau, wah aku bosan diajar sama guru ini, guru PKN ini misalnya gitu. Itu kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, persepsi kita. Wah makanan itu nggak enak, sudah busuk, kita nggak bisa mengendalikan. Berubah lagi kayak Yesus itu jadi matang lagi, nggak bisa, nggak bisa. Tapi kita hanya bisa mengubah persepsi kita sendiri, pikiran kita sendiri. Nah, kalau di sini konsep autarkia itu ngomongnya soal kemandirian. Kita mengatur diri kita sendiri, kita tahu nanti kita bisa memilah-milah. Itu Epikuros banget. Dia nanti mengajari kita memilah-milah mana yang nikmatnya sementara, mana yang nikmatnya long last. Wah, enak ya. Long last pleasure. Nah, nanti kita bicara soal kebahagiaan itu apa sih? Bahagia itu ya nikmat itu sendiri. Nah, ada dua macam ya hedonisme itu. Aristippus dari Kirene punya konsep sendiri. Hedonismenya dia itu lebih ke kenikmatan, misalnya makan burger, makan coklat, es krim. Kenikmatan yang fisikal banget, bahkan sampai ke mental begitu ya, ke psikis begitu. Yang kita sukai lewat panca indera, nonton film dan seterusnya gitu. Tapi kalau Epikuros tidak, bukan yang duniawi tapi spiritual. Nanti kita lihat ya perbedaannya di mana. Nah, ini manusia yang bijaksana atau rasional sesungguhnya adalah hidup demi kebahagiaan. Itu memang pasti. Tapi bahagia itu seperti apa sih? Kebahagiaan itu dikatakan dalam bahasa Yunani artinya hedone. Kamu coba cari kata hedone itu artinya apa aslinya? Kenikmatan. Dia mengatakan yang baik itu menghasilkan yang nikmat, yang buruk menghasilkan perasaan tidak enak. Nah, kita mesti mikir, wah berarti sing apik iki mesti sing enak nih, nikmat ya. Makan pizza itu di kota tuh kalau masih ada itu mau, atau coklat itu. Sampai ngintip-ngintip Adisti itu. Terus kemudian, tapi kalau menurut dia, kenikmatan itu ya ini spiritual dan luhur. Jadi sifatnya lebih ke sepanjang segala abad, dia mikirnya begitu. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Kan rasanya nggak mungkin, nggak masuk akal begitu ya. Nah, dia membedakan jadi tiga. Pertama dalam makan biasa, itu makanan. Kamu kan setiap hari makan toh kalau lapar. Makan nggak, Montero kamu kalau latihan fisik itu? Harus puasa dulu, oke ya. Nah, kalau misalnya makan ya, paling nggak itu makan kebutuhan manusia. Tapi yang kedua adalah kenikmatan tuh makan enak. Yang enak pokoknya, ditambahi enak. Makan nggak cukup, tambahi yang enak. Yang terakhir, kekayaan. Itu lebih nikmat lagi. Kamu bisa beli yang nikmat-nikmat tadi, makanan yang enak, yang apapun itu. Nah, menurutmu kira-kira Epikuros memilih cenderung yang mana sebetulnya? Yang makan saja, yang perlu saja. Dia nggak butuh ini. Memang butuh, tetapi tidak yang aku pengen banget kaya begitu, tidak. Itu Epikuros nggak seperti itu. Karena itu bagi dia adalah sumber malapetaka nanti. Nah, hakikat kenikmatan adalah jiwamu tentram, damai, peaceful, tenang. Nggak mikir yang macam-macam tentang diri sendiri pun kita nggak pernah mikir yang macam-macam. Kita nggak pernah negatif thinking terhadap diri sendiri, apalagi ke orang lain. Apalagi selembonnya dia kan menarik diri dari keramaian. Jadi malah makin stay dari kecemasan, sumber segala malapetaka, hal-hal yang mengejutkan dari dunia itu dihindari kalau bisa. Yang berikutnya sebetulnya secara nggak langsung kenikmatan itu mengacu pada ataraksia, bebas dari kecemasan dan kejutan hidup. Kalau saya singkat jadi kecemutan tadi, kecemasan dan kejutan hidup. Jadi kita tuh selalu cemas gitu ya, nonton Instagram gitu ya, bandingin, waduh kok raiku elek, ya ampun, raiku tua elek, padahal aku masih SMA, misalnya gitu. Aku kaget hari ini dapat
dapat uang kaget misalnya gitu, itu terkejut ini. Itu menyenangkan mungkin, tapi kalau kita tiba-tiba dapat musibah, aku belajar mati-matian tapi kini dapat 10 kecil lagi, bahkan hampir 0,1 seperti itu misalnya. Aduh, aku tuh harus masuk jurusan kedokteran tapi nggak mudeng belas diajar bulia misalnya, biologi gimana, termasuk kedokteran kan, gitu kan susah setengah mati. Itu kejutan kan, kaget, aku belajar mati-matian ngapalno istilah Latin tulang-tulang itu. Dulu saya paling jago dengan itu dulu saya. Dulu saya paling jago dengan istilah Latin tulang-tulang. Karena saya paling suka dengan bahasa Latin. Jadi saya belajar ya semangat. Terus lisan ujian saya seneng. Tapi yang lain-lain ambuh nggak tahu. Saya nggak tahu. Dulu saya kelamannya situ. Jadi bebas dari kecemasan dan kejutan hidup itu ataraksia. Seolah-olah kayaknya kalau kita dilihat sini ya, kenikmatannya Epikuros itu cenderung menghindar dari tantangannya. Nanti kita lihat ya, itu termasuk dari kritiknya terhadap Epikuros. Nah, tujuannya apa sih? Supaya manusia tetap tubuhnya sehat, jiwanya tenang, wes adem ayem enak. Tapi bukan yang mendekem terus happy aja sendiri gitu ya di goa, bukan. Tapi tetap dalam rumah sendiri, semua tata rapi, kamu bisa memanage dirimu sendiri. Misalnya kamarmu itu kamu tata banget sedemikian rupa sehingga kamu nyaman banget, tempatnya luas gitu ya, pernak-pernik itu ditata lagi, itu ditata. Nah, Epikuros itu orangnya seperti itu, tetap memilah-milah, nggak bisa cuman aku pengen nyantai geletak ning dalan misalnya, kepelindes mobil ya mati gitu kan, atau tergeletak aja di kamar gitu ya, di lantai gitu ya. Itu tetap nggak dalam pikirannya dia tetap harus menata diri, menguasai diri. Karena bagi dia, orang yang punya rasio itu punya kendali terhadap diri sendiri. Nah, bebas dari rasa sakit, penderitaan itu apatia ya. Itu sifat kenikmatan negatif dari Epikuros, bukan yang positif. Positif itu maksudnya, aku pengen merasa kepuasan terus itu. Aku pengen puas terus pokoknya. Aku harus dapat nilai yang baik terus. Kalau nggak dapat nilai baik terus, gurunya ditagih. Bu, aku kok nilainya kok nggak bagus bu, aduh bu, saya sudah belajar bu, bonus lah bu. Atau nggak usah ulangan bu, 95 tapi gitu. Nggak usah ulangan 95. Itu bu, anak-anak zaman sekarang juga mengalami itu ya. Saya sendiri juga sering di request banyak anak ketika nilai mereka 20-30 gitu. Di request untuk 50, 60, 70, 80. Saya sudah belajar mati-matian, ternyata salah belajar. Jadi ayolah Pak, hargai proses saya. itu artinya craving for ini, perasaan yang kepuas, satisfying. Kita rasanya pengen satisfied. Kalau misalnya kamu lihat temanmu ngiris tapi ngirisnya itu melengsing-melengsing, kita kan jadinya cemas ya. Aduh, OT ini ngiris nggak entos belas sih, ngiris mini-mini rasanya gemes gitu kan. Makanya sampai ada konten YouTube tentang satisfaction. Ngirisnya pas, terukur. Wah, menyenangkan. Ya udah lihat itu terus saja, lihat video itu seharian gitu, nggak usah mandi. Asik kan rasanya, menikmati, mata itu dimanjakan dengan perfection. Nah, ini hikmahnya banyak banget Epikuros ini. Bikin kita itu jangan terpatok pada kenikmatan yang semu, dalam arti yang zaman sekarang itu patokannya adalah kesempurnaan. Misalnya ini ya, meja ini aja ya. Meja yang kamu pakai ini kan dari zaman saya waktu SMA, bahkan zaman sebelum saya sudah ada nih ya. Tapi kan ada luka, ada scars, ada goresan, ada curhatan anak-anak. Misalnya namanya dia ditulisi siapa gitu ya, love Mia gitu. Pakai stabilo atau tip X gitu. Tapi kemudian diamplas lagi, dipelitur lagi gitu kan. Artinya kita nggak membuang barang-barang ini. Karaten diamplas lagi, terus dicat lagi gitu, semacam itu. Nah, jadi menurut saya Epikuros itu seperti Sanmar memperlakukan ini. Jadi tetap masih bisa berguna, masih kuat, oke, masih tough. Kayunya juga masih kayu jati. Ya sudah, dipakai terus gitu. Paling goresan-goresan dikit nanti diamplas, dipelitur lagi, dan seterusnya begitu. Semacam itu. Jadi ini zaman Belanda sudah ada nih. Nah, istilahnya orang yang bijak itu pasti happy, itu bijaksana itu di sini adalah phronesis. Maka orang yang bijak adalah seniman hidup.
Kalau kamu pandai mempertimbangkan untuk memilih nikmat atau rasa sakit. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu memilih rasa sakit. Iya, contohnya Montero. Lari kan capek, iya kan? Awal-awal kan capek dan sakit. Aduh, ambekan udah kuat loh. Tapi lama-lama terbiasa, terlatih gitu kan. Nah, Epicurus seperti itu mikirnya. Kita mau memikirkan bagaimana caranya supaya nikmatnya long last. Biarkan aku sakit sementara, tapi akan kuat nanti berikutnya. Aku akan menikmati kepuasan tersendiri gitu, misalnya gitu. Aku perlu belajar nih, capek nih. Waktuku kuhabiskan untuk belajar. Aku bosan nih. Tapi hasilnya aku tuai dengan baik. Aku menguasai materinya. Bingung tanya begitu, dan seterusnya gitu. Nah, itu caranya dia. Dia malah menghindari kenikmatan sementara, tapi nanti penderita kemudian. Misalnya makan coklat terus gitu ya. Atau mungkin orang yang mager makan terus sampai nggak tahu diri gitu, sampai mungkin terlalu berlebihan obesitas begitu ya. Iya, jadi cuma di kasur aja. Di Amerika kan banyak ya seperti itu ya. Punya karnaval mobil ya, mobil rumah gitu, kemudian tidur di situ aja. Padahal lemaknya banyak di sini, banyak cairan karena dia terlalu makan berlemak dan berminyak. Jadinya minumnya juga minum yang Coca-Cola misalnya dan seterusnya, terus menerusan gula. Jadinya menimbun banyak dan mati. Itu ada seperti itu. Ada yang karena jantungnya keserang akhirnya. Larinya ke jantung dan seterusnya. Itu kalau yang berlebihan banget sampai gede banget badannya, jadi perutnya itu besar banget itu, nggak terkontrol. Dia nggak ada aktivitas fisik yang mengimbangi itu. Nah, itu Epicurus menghindari itu. Makanya dalam bayangan saya, kalau Epicurus dalam zaman sekarang, pasti badannya ya nggak terlalu six pack lah, minimal two pack lah misalnya. Atau minimal dia menjaga tubuhnya supaya ramping gitu aja. Jadi dia masih bisa charming, masih bisa ngajari orang-orang, dia nggak terlalu banyak makan, mungkin sedikit imbang itu ya antara daging dengan sayur, telur gitu ya, minum juga seimbang, tidur teratur, nggak pusing masalah dunia. Ada kasusnya Ferdy Sambo, dia nggak pusing begitu, nggak pusing dia, nggak pusing. Ya udah, oh ini terjadi, oke, manusia, bumi atau dunia lagi mengalami seperti ini sekarang ini. Ada metaverse ya, santai aja, chill aja gitu. Saya tak nyoba dikit metaverse kayak apa, nggak terlalu menyenangkan, biasa saja. Ya sudah dicoba, kalau dibutuhkan ya perlu pakai, kalau enggak gitu. Oh sekarang pandemi harus Zoom, ya sudah mau nggak mau harus Zoom gitu. Pas pandemi lewat berarti nggak Zoom lagi, misalnya begitu, contohnya begitu. Jadi fleksibilitasnya tinggi banget Epicurus tuh, karena dia melihat orang harus fleksibel, orang harus memilih rasa sakit sementara untuk kenikmatan yang long last, seperti itu. Itu Epicurus. Ini memilih perasaan sakit meningkatkan kenikmatan jangka panjang. Ya ini slogannya bagus ini, cocok buat Montero, cocok buat kita siapa saja yang pengen belajar, pengen dapat prestasi juga bisa nih. Bukan nikmat sesaat kemudian malah menderita, bukan. Dia kebalikan. Dia mikirnya jangka panjang, jauh sampai mati gitu ya. Paling enggak kita matinya itu damai, wis duduk di teras gitu, tiba-tiba wis hilang, aduh aku turun ngantuk, ya setelah mati gitu ya. Bayangan saya Epicurus mikirnya seperti itu. Makanya kesan saya membaca pemahamannya Epicurus, Epicurus ini orangnya tidak terlalu ingin berkonflik dengan siapapun. Kalaupun dia ada masalah, ya dia nganggapnya chill gitu, tenang, santai, relax. Itu bagus di satu sisi buat kita. Jadi pelajarannya cukup berharga sih sebenarnya. Selalu menguasai diri. Jadi jangan sampai ketika melihat burger tadi yang enak kita ngecas diri gitu ya. Nah seperti itu, kita harus tahan. Kita melihat coklat, es krim enak banget, meleleh kayak itu tadi ya. Tapi dikto bisa nahan diri gitu ya. Wah aku ingat diri, aku ini harus diet, ini alergi misalnya gitu. Bisa gitu ya. Jadi harus menahan diri. Ya sudah, lebih enak air liurku sendiri dibanding coklat tadi misalnya gitu. Ya itu bisa. Jadi menguasai diri. Kita bisa memilih, nggak tergoda, ataupun kalau ada godaan disadari, oke, aku bisa makan, lihat kondisi tubuh. Membatasi kebutuhan agar dapat menikmati kepuasan. Jadi kebutuhannya nggak banyak-banyak. Kenapa disebut kebutuhan? Karena berkembangnya zaman itu juga tubuh kita makin butuh banyak hal kan. Contoh,
Dulu waktu nggak ada HP kita nggak butuh HP loh. Sekarang ada HP kita butuh HP. Lalu dulu nggak ada pentol, sekarang butuh pentol. Paling nggak ganjal perut, belum makan siang. Gitu. Oh, sekarang karena zamannya sudah modern, maka buku digantikan dengan e-book gitu, bisa dimanapun. Jadi gampang. Ke WC, bawa HP, baca e-book, sambil BAB misalnya gitu, bisa sekarang. Kalau dulu, zaman dulu, ada orang yang memang suka baca buku, di WC itu disediakan rak buku gitu kan, ribet gitu. Kalau zaman sekarang nggak perlu, bawa HP aja cukup, nonton video bisa, nonton film bisa, nonton Netflix bisa di WC, gitu seperti itu. Nah itu kalau kamu nggak bisa tremor, misalnya gini, itu kan Parkinson ya, tremor, ngapain juga gini. Ya misalnya kalau capek ya disediakan satu tempat gitu, itu buat apa, wadahnya sabun misalnya, kamu beli, kamu pasang sendiri, kamu instalasi khusus buat HP, itu bisa. Kalau mau seperti itu. Jadi kan ini tembok gitu ya. Ya dulu HP ini. Wah, chatku nggak dibalas-balas nih misalnya gitu. Tapi sambil nunggu keluar nih misalnya gitu. Nah, ini contoh aja ini. Jadi kita membatasi kebutuhan, jangan sampai merasa harus butuh terus. Misalnya ketika kita ngefans sama K-pop misalnya, kita jadinya pengen harus koleksi merchandise-nya, atau paling enggak, oh ada video terbaru gitu ya, telat pun nggak masalah sebenarnya, nggak masalah toh, kalau telat dunia nggak akan berakhir juga kalau misalnya kita nggak nonton konsernya gitu. Nah itu yang dipahami oleh Epikuros, kebutuhan harus dikurangi, kebutuhan nonton konser kan nggak penting banget. Ya kita harus lihat diri kita sendiri. Kalau kita memang perlu, misalnya ikut diskusi, ya kita datang. Kalau enggak, nggak usah gitu. Menghindari yang berlebihan. Tujuannya ini, hidup tenang, tentrem, ayem misalnya. Enak banget ya. Bayangannya itu kayak di desa, harus ada teras itu nonton sawah gitu. Adem, kalau orang Jawa begitu ya. Tapi saya merasa orang-orang dari tanah benua biru pun juga demikian sama. Mereka malah senang ada di area seperti Indonesia yang masih ada alamnya banyak gitu. Bagi mereka itu adalah kehidupan yang tenang dan tentram. Karena kalau di kota kayak begini nggak mungkin tenang dan tentram. Mau tenang dikit udah ada klakson ya, misalnya gitu ya, bis lewat ya. Terus kita tiba-tiba langsung spontan misuh deh, jian, nah ini nggak mungkin, latah ya. Kecuali pas ada dengar apa klakson misalnya ya, kamu bisa santai tenang. Oh ini suara alam. Ini bagian dari meditasiku. Ini adalah ritme, temponya harus diatur tandanya, misalnya gitu. Ini tanda supaya aku tetap harus melek pas meditasi atau tenang, jangan ngantuk. Kalau bisa mikir gitu ya bagus sih, hebat, tapi ya sulit biasanya. Belajar di kelas ini ya, kelas ini paling parah ya, di deretan kelas yang depan parkir ini. Belajar enak-enak, demo rame, wah tonton-tonton. Wong kok ngene kok. Tiba-tiba lagu itu muncul lagi gitu kan. Jadi mikirin soal stoikiometri, keluar itu ya pusing. Jadinya Farel perumus kimia baru. Ya itu lagunya itu. Wong kok ngene kok dibanding-banding gitu. Ya seperti itu ya, itu contoh. Berarti kita nggak bisa dalam kondisi yang seperti ini, kita nggak bisa hidup dalam yang ramai, yang penuh dengan protes, nggak bisa. Tapi yang unik, ini hebatnya orang Yunani ya. Orang Yunani itu, terutama yang filsuf-filsuf ini, apalagi zaman dulu, ilmu itu nggak sekedar ilmu, dalam arti filsafat, etika, enggak. Tapi dia punya perhitungan matematis. Di sini disebut sebagai simestresis, yaitu mempertimbangkan segi-segi positif dan negatif. Kalau di zamannya Ignatius Loyola, ini ada contoh ya. Itu kita akan mengenal namanya pembedaan roh nanti. Itu nanti di zaman abad pertengahan ada ya, diajarin ya. Jadi misalnya kita mau makan ya, coklat gitu ya. Ya, tidak gitu ya. Nanti dalam perjalanan waktu akan dikembangkan begini. Kalau iya plusnya apa, minusnya apa. Kalau tidak plusnya apa, minusnya apa. Buat kita sendiri. Itu nanti di zaman abad pertengahan, zaman reformasi gereja berkembang ini. Terutama dipopulerkan oleh Ignatius Loyola.
pembedaan roh namanya. Kalau zaman dulu kan belum kenal dengan istilah roh ya. Dalam artian yang filsuf nggak akan ngomongin soal roh, tapi dalam sikap kita sehari-hari kita bisa membedakan. Misalnya masuk kedokteran mungkin perihalnya gitu ya. Ya, keuntungannya apa buat kita? Manfaatnya apa? Minusnya apa kalau masuk kedokteran? Sekolah 7 tahun, suwe, kayak itu bojo, misalnya gitu. Nah, misalnya gitu kan, karena 7 tahun lama gitu. Kalau tidak masuk kedokteran plusnya kuliah bisa cepat, 4 tahun mungkin. Kalau tidak masuk kedokteran, minusnya dimaki-maki keluarga misalnya. Misalnya, kan bisa juga begitu. Nanti setelah itu kalau di pembedaan atau pertimbangan seperti ini, keputusan itu nanti kita melihat hati kita pada akhirnya setelah plus minus ditulis semua, kita melihat, oh aku condong kemana hati nuraniku gitu. Ya, hati nurani tetap bisa salah, nanti kita akan lihat ya, hati nurani bisa salah, tapi di pembahasannya di kan juga bisa dijelaskan nanti. Nah, maka etikanya Epikurean itu sifatnya privat banget, privatistik. Kenapa? Karena yang dicari adalah kebahagiaan pribadi. Sama ya, kayak persahabatan. Epikuros ini orang yang sangat suka dengan persahabatan. Menurut dia, kebahagiaan atau kenikmatan sejati itu adalah persahabatan. Persahabatan itu nanti kita bertanya-tanya, memang seolah-olah kita memperhatikan orang lain dan kita pun juga diperhatikan, saling memperhatikan gitu ya. Tapi sebenarnya yang dicari adalah ini, kebahagiaan pribadi. Jadi kita merasa nyaman. Gue nyaman nggak? Aku nggak nyaman, misalnya gitu. Kalau kamu ngobrol dengan misalnya Montero sama Adis tanya gitu, kamu nyaman nggak sama aku? Oh, nggak nyaman nggak? Ya udah, nggak usah gitu. Misalnya gitu. Jadi kebahagiaan pribadi itu nanti lebih ke diri sendiri. Aku nyaman nggak ya koncoan karo arek iki ya? Temenan sama orang ini nyaman nggak? Nikmat nggak? Kira-kira untuk jangka panjang. Mungkin sekarang berantem, tapi kok kayaknya asik juga berdebat terus ya. Bagi orang yang suka berdebat itu bagi kenikmatan juga bagi dia. Bahkan berdoa pun juga sebuah kenikmatan bagi Epikuros. Karena ada kenikmatan rohani, spiritual. Menarik diri dari kehidupan depan umum. Ini slogannya dia selalu begitu. Dia beri nasihat buat kita untuk menarik diri. Ya, memang one day kita perlu sih supaya kita nggak ngelihat HP terus atau ngelihat buku kimia terus kan jenuh kan ya. Melihat buku kalau di IPS tuh lihat buku geografi terus ya mumet ya. Mau demografi, perhitungan dan seterusnya mumet. Seperti itu. Mau lihat gurunya misalnya matematika, ketemu Bunika terus ini ya, bosen ya pasti ya. Atau ketemu Pak Krisma terus nih ya, bosen. Oh enggak, ya memang belum diajar, belum pernah soalnya. Nah, ajaran Epikuros ini individualisme atau individualistik tapi bukan egois, bukan. Saya malah punya pikiran begini. Dia memang bukan egoisme dalam arti egoisme yang emosional. Tapi saya melihatnya sebagai egois rasional. Kalau kamu mau selamat, ya kamu harus behave misalnya begitu. Kamu harus lihat tata krama di tempat itu misalnya. Kalau kamu mau selamat, ya minimal lulus ujian, ya gitu kan. Kalau enggak nanti diajar orang tua gitu kan. Minimal lulus ujian, ini kan egois rasional kan. Kalau mau bebas misalnya dulu waktu kecil ya. Saya nggak tahu di keluargamu bagaimana. Misalnya ada keluarga yang memberi peraturan begini. Si anak boleh nonton film sepuasnya atau boleh main game sepuasnya kalau ujiannya dapat 80. Pernah nggak ada kesepakatan begitu? Free pernah ya? Ya seperti itu misalnya. Kamu tak traktir, ya misalnya gitu. Kita akan pesta, makan Häagen-Dazs sepuasnya gitu. Kalau kamu dapat predikat A. Misalnya gitu. Nah, kalau kita menuruti itu, berarti kita egois rasional atau cocok banget dengan ini. Tapi kalau menurut Epikuros nggak sampai se ekstrim itu, enggak. Dia tetap harus pas tengah-tengah, nggak berlebihan. Aku pengen belajar, ya wes
belajar yang aku minati, tapi aku juga hidupku kan bukan untuk belajar tok. Ketika waktu pengen makan ya makan, pengen tidur ngantuk ya tidur. Jadi seimbang, balance. Itu positifnya dari Epikuros. Berbuat baik itu lebih menyenangkan daripada menerima kebaikan. Ini rasional banget ya, egois rasional. Kadang soalnya waktu kita berbuat baik itu ada kepuasan tersendiri. Saya nggak tahu kamu mengalami deh. Kalau saya mengalami begitu. Kalau saya bisa nolong kamu misalnya ya, wah anak ini kok katanya sedih, gak paham soal PKN gitu. Kemudian saya deketi, kamu kok mukanya suntuk banget, kayaknya habis berkelahi sama monster mukanya. Saya tanya, kenapa, apa yang bingung dari kamu gitu, materinya misalnya. Saya nggak ngerti Pak soal pembagian kekuasaan misalnya. Saya nggak ngertiin. Nah, kemudian saya dampingi gitu, saya jelaskan sedikit-sedikit. Saya beri analogi atau contoh gitu. Nah, itu adalah ada kepuasan tersendiri kalau anak itu terbantu. Saya nggak tahu apakah Dikto merasakan kepuasan atau menyenangkan ketika membelikan saya jus. Saya nggak tahu. Walaupun uangnya uang saya tadi. Loh, santai nanti aja santai. Jojo malah lali tenanan. Ini itu contoh. Nanti gampang, santai aja. Nah, misalnya begitu. Kalau kamu misalnya melakukan berbuat baik, itu pasti ada sisi menyenangkannya. Itu menurut Epikuros dan kita merasakan itu. Dan menurut dia terakhir, kebahagiaan terbesar manusia adalah persahabatan. Persahabatan yang dalam bayangannya Epikuros itu persahabatan yang mendalam banget, mendalam sekali. Jadi bukan hanya sekedar pertemanan, oh aku tahu misalnya Kevin O'Neill ini punya bakat seperti ini, dia biasanya kebiasaan seperti ini, dia suka belajar misalnya gitu ya, dia suka membaca, sehari-hari sukanya makan apa tahu, tapi bukannya seperti itu, tapi bisa tahu juga, oh kok raut wajahnya Kevin ini kok sedih hari ini ya, seperti itu. Jadi ada rasa pengertian sebagai seorang sahabat. Di sisi yang lain saya juga merasa senang karena Kevin sebagai sahabat saya memperhatikan saya, ketika saya senang juga tahu gitu ya, seperti itu. Jadi saling ada kesalingan, itu menurut saya tetap mutualismenya ada. Jadi kalaupun memang dalam artian interaksi sosial menurut Epikuros itu yang paling penting adalah mutualisme. Tapi mutualismenya mengacu pada ini atau dia mengatakan sebagai individualisme ya. Jadi kalau relasinya sudah nggak saling menguntungkan, katakanlah sudah toksik, ya dia akan mikir lagi. Karena dalam persahabatan yang mendalam menurut dia tetap memperhatikan itu, tetap. Maka sebisa mungkin sebagai sahabat yang mendalam, relasi yang mendalam itu saling pengertian satu sama lain, tidak memaksakan gitu ya. Karena tahu bahwa masing-masing punya kenikmatannya masing-masing, tidak bisa memaksakan idenya. Tapi kalau bisa ya cocok, kalau enggak ya sudah gitu ya, cari yang lain begitu misalnya, dan seterusnya. Jadi kesannya memang kritik terhadap ini itu adalah terlalu individualis ya, bukan egois tapi individualis. Tidak mencari kenikmat yang banyak-banyaknya, tapi memaklumkan seni kehidupan yang memaksimalkan ketenangan dan kebebasan dari penderitaan. Nikmat boleh gitu ya, tapi jangan banyak-banyak, nanti menderita loh. Kalau bisa seimbang antara nikmat yang sementara dengan penderitaan sementara, tujuannya untuk nikmat selamanya. Itu dia mikirnya begitu. Maka ini ya value ya. Kalau kamu baca dalam istilah moral, biasanya ada istilah virtues. Virtues itu lebih besar dibanding nilai. Itu sederhana, tahu diri, penguasaan diri, gembira dalam semua situasi. Angel ya. Di saat kamu dapat nilai seberapa, kamu harus gembira karena kamu tahu bahwa apa yang kamu dapatkan itu kamu tahu bahwa memang kamu tahu di mana titik lemahmu gitu. Misalnya gini, kamu sadar akan materinya itu sulit. Jadi kamu akan punya siasat gimana supaya belajarnya itu biar pas, tepat sasaran. Kalau nggak ngerti, temui gurunya, diskusi dengan gurunya. Jadi
kadang-kadang guru kan senang dengan interaksi antara murid, terutama murid yang antusias dengan belajar itu ya. Jadi ngajak diskusi itu praktis sebenarnya, taktik aja sih. Aku nggak mudeng ini kalau baca buku, mending aku tak diskusi aja. Aku baca sekilas yang aku pahami, aku ngomong diskusi. Terus selama mudeng baru bisa boleh baca. Terus kalau aku baca aja ngantuk, aku harus praktek. Nah, misalnya gitu. Misalnya membuktikan api itu panas. Ya nggak mungkin praktek juga itu sudah tahu semua. Paling nggak rumus-rumus yang sulit ya dipahami. Atau wah aku nggak mudeng, aku harus diskusi sama Felix misalnya gitu. Jadi ada taktik. Jadi menurut Epikuros, orang yang sungguh menguasai diri itu ya tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Misalnya, aku kinestetiknya tinggi, aku visualnya tinggi, aku audionya tinggi banget, auditori. Jadi belajarku harus ikuti itu. Oh, aku visual sama auditori. Wah, piye ya? Di PUBG nggak ada kimia ya? Bingung ya? Ya, akhirnya cari-cari video soal kimia, misalnya animasi atau apa, menjelaskan itu dan seterusnya. Lalu bosen, butuh teman untuk diskusi, ngobrol, misalnya dan seterusnya. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakukan karena itu semua untuk dirimu sendiri. Itu Epikuros. Nah, kritiknya adalah itu tadi, karena dia nggak terlibat terhadap situasi politik, Epikuros itu cenderung mengabaikan masalah-masalah konflik sosial dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya saya nggak tahu, nggak saya bayangkan ya, apakah Epikuros itu ketika melihat ada orang kecelakaan di jalan, itu dia nggak resah gitu ya, cemas atau tidak gitu ya. Saya nggak tahu itu. Apakah dia otomatis, oh aku akan menolong gitu ya, tapi tanpa rasa cemas gitu, tapi tetap menolong begitu ya. Ataukah mungkin dia akan menolong orang yang menguntungkan untuk dia, karena bagi dia persahabatan yang mendalamlah yang menimbulkan kenikmatan sejati. Nah seperti itu, contoh aja simple. Belum lagi kalau misalnya ada masalah, oh bensin naik begitu ya. Mungkin kalau secara finansial kita masih cukup, kita nggak masalah beli bensin 10.000 gitu ya, 17.000 gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau dalam konteks bahwa dia nggak punya bensin, apakah dia akan mau jalan kaki gitu? Nah seperti itu, jalan kaki capek istirahat dulu, seperti saya dulu yang saya lakukan, dulu saya pernah begitu ya, 9 hari jalan kaki, capek istirahat dulu sebentar, bawa botol minum. Terus kemudian kalau saya haus, botol minum airnya habis, ngetok pintu rumah orang, minta itu. Loh iya, kalau ditolak, ya udah cari rumah lain. Harus merasa no hard feelings. Gitu. Jadi harus ketika diusir pun juga harus, ya udah diusir dengan lapang dada. Baik, saya akan pergi gitu. Enggak juga gitu. Ya udah terima kasih Bu, pindah ke rumah lain, ketok pintu. Terus boleh minta air minumnya? Oh, geng monggo Mas, boleh ya maksudnya. Terus kalau lapar, Bu nyuwun sekul, ya, boleh minta nasinya enggak gitu. Kalau nggak boleh, kalau nggak ada, oh boten nenten. Biasanya mereka sungkan, nggak mungkin ngomong nolak ya, tapi ngomongnya boten nenten gitu. Ya sudah, pindah ke rumah sebelah. Seperti itu. Ngantuk gitu jam 8 malam jalan kaki, wah jam 8 sama teman saya itu, cari penginapan yuk. Ketok pintu rumah orang, Bu, boleh nggak kami numpang nginap itu? Oh maaf Mas, nggak bisa Mas. Tapi biasanya kalau orang-orang nginap itu di rumah Pak RT, coba ke rumah Pak RT itu aja, di nomor sekian. Langsung saya ke sana, betul di rumah Pak RT boleh nginap. Mereka punya semacam gudang, dikasih tikar, wes turun yang kudu apa-apa. Itu ada di Jawa Tengah, tapi kalau di Surabaya kayaknya nggak mungkin. Paling mungkin bisa tidur itu di pos satpam perumahan misalnya gitu ya, posnya nyamuk yang kayak gitu ya. Atau di masjid orang gitu ya, bisa nyamuk tok tapi podoe. Atau di gereja gitu ya, tapi di pinggirannya gitu, bisa. Tapi yang paling mungkin yaitu di pos satpam, tempat-tempat umum, SPBU, SPBU pom bensin itu ya, paling seperti itu. Jadi apakah saya membayangkan kalau Epikuros hidup zaman sekarang, ketika ada masalah-masalah sosial itu apakah dia akan ikut resah atau tidak gitu? Ataukah mungkin seperti itu, nek kere ya wis lah dilakoni wae urip kere gitu. Jadi minta-minta gitu, semacam itu. Hanya mengandalkan minta atau mungkin juga ikut bekerja. Kalau saya baca-baca lagi, karena Epikuros tadi mengatakan dia tujuannya adalah autarkia, penguasaan diri. Nah, manusia itu harus tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Disitulah bisa dia mencari penghasilan hidup, tapi yang seperlunya, nggak berlebihan, nggak mengundang kekayaan.
nggak penginan misalnya contoh ada iPhone 14 langsung beli, ya enggak, masih ada yang lama, masih ada yang second, beli yang second iPhone 6. Oh terus mulai lemot, ya wes nggak mungkin ini ditambahi storage-nya, nggak mungkin kuotanya gitu ya, tambah RAM nggak mungkin, nggak kayak komputer soalnya. Beli yang baru tapi yang second, maksudnya iPhone 7 naik sedikit tapi yang second, 8 second, ya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu hidupnya, jadi yang melihat seperlunya. Mungkin kalau perlu jenuh gitu, udah nggak pakai smartphone, aku beli Nokia yang seperti zaman dulu aja gitu, semacam itu. Kan masih ada SIM card yang umum misalnya. Mungkin seperti itu Epikuros tuh. Tapi untuk diri sendiri, kalau untuk jangkauannya lebih luas sulit Epikuros itu. Kelemahannya di situ. Dia nggak bisa, jadi generasinya, murid-muridnya dia semuanya seperti itu. Hidupnya sederhana banget, nggak berlebihan. Saya bayangkan kalau pakaian tuh ya paling ya celana panjang itu pakai terus gitu ya. Saya nggak tahu siapa dicuci apa enggak gitu. Tapi kalau dia mikirin soal kesehatan pasti dicuci juga. Cuman pakainya mungkin celana panjang mungkin cuma 3 atau 2 lembar gitu ya, 2 potong gitu lah. Jadi simple. Bayangan saya kok seperti calon pastor ya. Sederhana banget. Sederhana banget. Seperti itu Epikuros. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum lanjut? Saya kalau nggak ada pertanyaan, saya mau kasih tugas simple. Tugasnya simple sih, karena saya merasa akan efektif kalau semua akan ngomong, maka saya butuh rekaman dirimu membahas soal ini, begitu. Nah, kira-kira kamu menanggapinya bagaimana? Jadi soal komentarmu saja. Komentarmu menanggapi pemikirannya Epikuros. Oke, gitu saja ya. 1 menit, 2 menit cukup sekali. Tidak perlu berlama-lama. Ya, itu saja. Silakan beraktivitas mandiri.